Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Resurrection Christian Church di Los Angeles. Saya Rili, Gembala Sidang, dan hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita dengan Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun kami mengerti kebenaran firman-Mu. Saat kami mengerti, bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif. Saat kami melakukannya, kami dimerdekakan. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." And when she had said these things, she went her way and secretly called Mary her sister, saying, "The teacher has come and is calling for you." Marta baru saja bertemu dengan Yesus setelah kedatangan Yesus di Betania. Nah, peristiwa ini terjadi 4 hari setelah saudara laki-lakinya Lazarus meninggal karena sakit. Nah, dalam percakapan itu, Marta mengungkapkan imannya kepada kuasa ilahi Yesus. Maria sempat, Marta sempat mengungkapkan apapun yang kau minta, Tuhan pasti menjawab dah. Ya, ini kan pengakuan iman sebetulnya. Nah, ketika Kristus menyebut dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, Marta menegaskan kepercayaan ini dan menyebut Yesus sebagai Tuhan, Kristus, dan Anak Allah. 3 titel langsung digunakannya pada waktu Yesus mengatakan, "I'm the resurrection and the life." Akulah kebangkitan dan hidup. Dia menggunakan 3 titel langsung, yaitu Tuhan, Lord, Christ, Kristus, Kristus, Messiah, dan the Son of God, Anak Allah. Ini dipakai. Nah, Lazarus memiliki 2 saudara perempuan. Yang satunya Maria masih di rumah sementara Yesus dan Marta berbincang-bincang. Kitab suci lainnya menunjukkan bahwa kedua wanita ini, Maria dan Marta, adalah pengikut dekat Yesus. Mereka sangat dekat dan sangat akrab dengan Yesus. Kita tahu Yesus datang ke rumah mereka dan Marta menyiapkan makanan, sementara Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan sabdanya. Begitu dekatnya. Nah, Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus tidak sekedar menoleransi kehadiran mereka, ia secara aktif menyemangati mereka. Maria digambarkan duduk di kaki Yesus. Kita tahu itu. Ini seringkali secara harfiah, literally duduk di kaki Yesus. Diam, tenang, hening mendengarkan. Ya. Tetapi juga digunakan sebagai referensi untuk menjadi murid seorang guru. Dia duduk dekat gurunya, mendengarkan gurunya, memberikan perhatian kepada gurunya. Menyemangati dirinya sendiri untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Dia memiliki spirit of a student, spirit of a disciple. Ya. Ketika Marta memanggil Maria, ia menggunakan istilah guru, rabi. Hubungan Yesus dengan para wanita ini tidak menggurui atau dangkal. Maria khususnya tampaknya lebih memahami ajaran Yesus daripada banyak orang lain. Markus pasal yang ke-14 ayat 3-9 menceritakan tentang perihal ini. Nah, mungkin saja Maria tidak tahu bahwa Yesus telah datang sampai Marta memanggil. Marta mungkin datang untuk menemui Yesus agar ia dapat berbicara dengan Yesus tanpa harus melibatkan Maria yang sangat emosional. Mungkin juga Maria sangat menyadari kedatangan Yesus dan terlalu tertekan dengan kesedihan yang ada, di mana dia diam di rumah pada saat itu bersedih. Apapun itu, sekaranglah waktunya bagi Maria untuk pergi menemui Yesus yang mencarinya, untuk berbicara dengan Sang Maha Guru, untuk menyampaikan kedukaannya. Nah, penafsiran Yohanes 11 ayat 28 bergantung pada konteks langsung
dari bagian tersebut, di mana Yesus telah tiba di Betania setelah kematian Lazarus yang sudah 4 hari. Marta setelah bertemu Yesus di luar desa, kembali kepada saudara perempuannya Maria dengan sebuah pesan khusus. Guru memanggil engkau. Nah, sekarang mari kita pelajari makna dari ayat ini. Yohanes 11 ayat 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ya. Elemen-elemen utama daripada penafsiran ini apa? Yang pertama, sesudah berkata demikian, ini menunjukkan kepada pernyataan iman Marta yang kuat kepada Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya. Yohanes 11 ayat 20 sampai 27. Ia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ia mengaku Yesus sebagai Lord, Kristus, Christ, Christos, dan anak Allah, the Son of God, yang akan datang ke dunia dan telah datang ke dunia. Penegasan identitas Yesus ini sangat penting karena menyatakan imannya yang keluar dari hati nurani yang paling dalam yang disampaikannya. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dia menggunakan 3 titel seperti yang kita katakan tadi. Tuhan, Lord, Kristus, Messiah, Kristos, Christ, dan yang satu lagi uh, Lord, Christ, apa? Messiah. Jadi anak Allah, maaf. Dan satu lagi anak Allah, the Son of God. Disebutkan di sana. Ini penegasan identitas Yesus. Dan ini sangat penting sebagai pernyataan iman dari Marta ini sendiri. Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Marta kembali ke rumah dan menemukan Maria yang kemungkinan masih berduka bersama para pelayat Yahudi lainnya yang berkumpul di rumahnya. Marta kemudian memanggil Maria dan berbisik kepadanya agar tidak didengar orang lain. Besar kemungkinan tujuan Marta berbisik adalah agar Maria mendapatkan kesempatan berbicara secara pribadi dengan Yesus tanpa melibatkan para pelayat yang hadir di sana. Mungkin juga untuk menghindari keributan orang banyak atau potensi permusuhan dari beberapa pemimpin Yahudi yang hadir di sana. Dia mengatakan guru ada di sana. Nah, Marta menggunakan sebutan guru untuk Yesus. Ini adalah secara umum para pengikutnya menyapanya. Dan mencerminkan tradisi rabianik, sebuah sebutan penghormatan untuk seorang murid, untuk seorang pelajar yang belajar dari seorang instruktur. Dalam konteks ini adalah cara lembut namun penting untuk mengumumkan kehadiran Yesus Sang Maha Guru ini kepada saudara perempuannya Maria yang sedang berduka cita. Ini menyiratkan bahwa Yesus telah datang untuk menawarkan bimbingan, untuk menawarkan penghiburan, dan bahkan mungkin pelajaran di saat sedih, kekuatan di saat sedih ini. Ia memanggil engkau. Ini pribadi banget sifatnya. Ia memanggil engkau. Engkau, pribadi, personal, seorang diri. Bagian dari pesan Marta ini sangat lembut. Guru ada di sana, ia memanggil engkau. Ini menyampaikan perhatian pribadi dan keinginan Yesus untuk bertemu Maria. Very personal di dalam hal ini. Meskipun mereka dirundung duka dan rasa sakit secara emosional karena kehilangan Lazarus, saudara mereka yang baru meninggal, Yesus memulai hubungan langsung dengan Maria, dengan memanggilnya sebelumnya bertemu dengan Marta. Hal ini menyoroti belas kasih Yesus dan perhatian pribadinya bagi mereka yang terluka. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Ia berbicara secara pribadi kepada setiap orang yang berduka, kepada setiap orang yang tertolak, kepada setiap orang yang berbeban berat. Karena itu di dalam kitab Injil Matius pasal ke-12 pun ia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Pakailah kuk yang kuberikan, karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Ini kan perkataan daripada Yesus.
Dan inilah kejeniusan Yesus yang melemparkan pertanyaan itu secara universal. Ya, marilah kepadaku kamu yang berbeban berat dalam hal apapun, berbeban berat dalam hal mental, dalam hal emosional, secara fisik dan sebagainya. Ya, arti dan implikasi daripada ayat 28 ini seperti apa? Yohanes 11 ayat 28 ini. Panggilan pribadi dan penghiburan personal. Perkataan Marta bertindak sebagai undangan pribadi dari Yesus kepada Maria. Guru ada di sana, ia memanggil engkau. He is inviting you to come to see him. Ya, ini undangan personal, undangan yang sangat pribadi. Di tengah kesedihan yang mendalam, Maria menerima panggilan langsung dari orang yang ia sangat kasihi dan percayai. Hal ini menekankan bahwa bahkan di masa-masa tergelap kita, Yesus menjangkau kita secara pribadi. Pada saat kita tertolak dan tidak ada seorang pun peduli kepada kita, Yesus datang secara pribadi untuk menerima kita. Dia mengundang kita untuk bertemu dengan Dia secara pribadi. Ini tidak berubah, karena Yesus tidak berubah. Nah, peran iman Marta itu seperti apa? Marta setelah mengungkapkan imannya yang kuat menjadi alat dalam membawa Maria kepada Yesus. Pertanyaan atau pertemuan awalnya dan pesan berikutnya menunjukkan bagaimana iman seseorang dapat menuntun orang lain untuk bertemu Kristus. Guru ada di sana. Move, pergi ke sana. Temui, bentuk hormat. Dia ingin berbicara dengan kau, ingin bertemu dengan kau. Seseorang yang penting, seseorang yang mengasihi dan dikasihi. Iman bergerak. Nah, Yesus sebagai sumber pengharapan dalam hal ini. Dia memanggil, masih ada harapan. Kira-kira apa yang ingin Yesus kerjakan pada saat memanggil kita? Ingin bertemu dengan kita secara pribadi. Sudah barang tentu untuk membahas kesusahan hati kita, masalah kita, apapun itu bentuknya. Yesus sudah tahu, tapi dia menunggu kita dalam relationship ini agar kita menyampaikan secara pribadi kepada dia. Pergumulan kita ini. Gelar guru menunjukkan bahwa Yesus datang untuk membawa pengertian dan harapan dalam menghadapi kematian. Guru, seseorang yang dapat menyelesaikan sebuah masalah. Guru, seseorang yang dapat menunjukkan jalan. Guru, seseorang yang menyiapkan harapan, membawa seseorang ke level yang berikutnya. Nah, kehadirannya sendiri merupakan sumber penghiburan dan bayangan dari peristiwa-peristiwa yang akan datang. Di mana ia, Yesus, akan menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Dengan membangkitkan Lazarus, ia pun mengirim sebuah pesan bahwa inilah yang akan terjadi pada zaman akhir, di akhir zaman. Pada saat trompet berbunyi, orang yang telah mati lebih dahulu akan bangkit. Dan orang yang masih hidup akan terangkat dan bertemu Yesus di awan-awan. Ya. Mendekat kepada Yesus dalam pencobaan. Beberapa penafsiran menekankan bahwa perkataan Marta, guru ada di sana, dan ia memanggil engkau ditujukan kepada semua orang percaya di masa-masa sulit, termasuk kita yang hadir pada hari ini. Sama seperti Yesus memanggil Maria kepada dirinya, ia memanggil kita untuk mendekat kepadanya, untuk mendapatkan penghiburan, untuk mendapatkan bimbingan dan kekuatan dalam pencobaan kita, dalam ketertolakan kita, dalam penderitaan kita, dalam kesusahan hati kita. Kalau kita melihat pertanyaan yang tadi, marilah kepada aku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita menilai undangan Yesus ini dari sisi si penerima, bukan dari sisi Yesus yang melemparkan undangan tersebut, tapi dari sisi si penerima undangan, maka orang yang paling tersentuh pada saat undangan ini dibagikan adalah mereka yang tertolak. Karena mereka telah bekerja keras. Dalam hal apa? Bekerja keras untuk mencampakkan, untuk membuang sampah-sampah luka-luka batin mereka.
untuk bekerja keras untuk membuang ketertolakan mereka agar mereka dapat diterima. Ada segelintir harapan di sana. Sehingga pada waktu Yesus melemparkan atau menaburkan undangan ini, ada secerca harapan di sana. Dan mereka bersuka cita. Artinya terdapat kelepasan akhir daripada penolakan itu sendiri. Dengan menebarkan undangan itu sendiri, you are invited. You are accepted. Itu awalnya kan seperti itu. Nah, mendekat kepada Yesus dalam masalah apapun untuk menceritakan, untuk berbagi kisah kepada Sang Maha Guru yang akan membawa kita kepada solusi daripada masalah yang ada. Intinya, Yohanes 11 ayat 28 adalah ayat penting yang menjembatani pertemuan awal Marta dengan Yesus dan pertemuan Maria berikutnya. Ayat ini menggarisbawahi perhatian pribadi Yesus. Pentingnya iman dalam menuntun orang lain kepadanya. Dan penghiburan serta harapan yang dibawa oleh kehadirannya dalam menghadapi kesedihan, kesulitan, atau masalah apapun. Kita datang dengan membawa air mata kita. Kita datang dengan membawa luka-luka kita. Kita datang dengan membawa hati yang terluka ini. Dan menceritakannya, menaruh beban ini di kaki Yesus. Iya jawaban. Ia memanggil kita. Kalau dia memanggil kita, dia tidak mengizinkan kita pulang tanpa solusi. Dia jawaban dari segala-galanya ini. Nah, Yohanes 11 ayat 29, mari kita lanjutkan. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Mendengar itu, mendengar apa? Guru ada di sana. Dia memanggil engkau. Mendengar perkataan ini, mendengar undangan ini, mendengar pesan ini. Maria segera bangkit, tidak berlambat-lambat. Lalu segera pergi mendapatkan Yesus. Saya dapat membayangkan. Dia meloncat dengan tergesa-gesa dia pergi. Mengundang perhatian orang banyak. Ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa Maria, saudara perempuan Lazarus dan Marta, masih berada di rumah sambil menangis ketika Yesus tiba di Betania. Respons langsung terhadap panggilan tidaklah mengejutkan. Dia bergerak cepat, meloncat. Ya. Kitab suci menggambarkannya sebagai murid Yesus yang berbakti. Dia memberikan respon yang terbaik, yang tampaknya memahami makna pesannya lebih jelas daripada beberapa murid lainnya. Guru ada di sana, ia memanggil engkau. Dia mengerti arti pesan ini yang sangat pribadi sifatnya. Undangan untuk datang kepada dia, membawa air mata, membawa luka-luka ini, membawa kepedihan hati ini. Dia mengerti tentang undangan ini. Nah, Marta telah membahas kesedihannya atas kematian Lazarus. Mungkin saja ia meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun, bahkan Maria, bahwa Yesus ada di kota itu. Itu mungkin dilakukannya untuk menghindari membawa serta kerumunan orang banyak yang berada di rumahnya itu. Di sisi lain, Maria akan di sisi lain, Maria akan keluar dengan dramatis dan mengundang rasa ingin tahu dari mereka yang datang untuk berkabung untuk menyertai dia ikut ramai-ramai ke sana. Memberikan respon yang tergesa-gesa ini, mengundang perhatian orang. Hal itu pada gilirannya akan menambah jumlah hadirin yang lebih banyak untuk menyaksikan mujizat yang akan Yesus lakukan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini penting. Telah menyiapkan tempat bagi Yesus untuk melakukan mujizat untuk membuktikan keilahiannya. Ini dilakukan sebelum dia disalibkan. Jadi sebuah berita yang telah diberikan dalam kenyataannya akan apa yang terjadi. Dia dapat menyerahkan nyawanya, dia dapat mengambil nyawa itu kembali. Dialah kebangkitan dan hidup itu yang dinyatakan dalam kebangkitan Lazarus ini. Dia mengirim pesan ini sebelum kematiannya. Ya. Ini mujizat terakhir sebelum dia melakukan mujizat, bukan terakhir banget karena dia melakukan masih mujizat pada waktu Petrus memenggal putus telinga orang yang ikut untuk menawan Yesus tersebut. Yesus menyambungnya kembali.
Nah, Yohanes 11 ayat 29 menggambarkan reaksi langsung Maria saat mendengar bahwa Yesus memanggil. Untuk dapat memahami ayat ini dengan baik, kita perlu membedah ayat ini menjadi beberapa komponen penting. Taat tanpa menunda. Taat tanpa menunda. Prompt obedience. Tindakan langsung Maria menunjukkan rasa hormat dan kasihnya yang dalam kepada Yesus. Begitu dia menerima pesan dari saudara perempuannya, Marta, bahwa guru, sebutan untuk Yesus, memanggilnya, guru ada di sana, ia memanggil engkau. Ia tidak ragu-ragu atas panggilan ini. Dia tidak ragu-ragu atas undangan ini. Respons cepat ini kontras dengan sikapnya sebelumnya, di mana ia tetap duduk di rumah, meratapi kematian saudaranya Lazarus. Sekarang demi mendengar guru memanggil engkau, dia memberikan respons yang cepat. Pengharapan dan penghiburan, ada hope and comfort. Maria kemungkinan besar dipenuhi dengan berbagai emosi. Yang paling pasti adalah hatinya diliputi dengan kedukaan. Baru saja kehilangan saudaranya dan mungkin saja sedikit kecewa karena kedatangan Yesus yang tertunda. Namun mendengar dari Marta kakaknya bahwa Yesus memanggilnya, hal ini memberikan secerca harapan dan sumber penghiburan yang potensial dalam kesedihannya. Guru memanggil, mengundang engkau. Sekarang dia membawa kesedihannya, dia membawa air matanya, dia membawa kedukaannya untuk ditaruh di kaki Yesus. Nah, dia bangkit dengan cepat menunjukkan keinginan untuk berada di hadiratnya. Dia tidak berlama-lama, dia segera. Ya, iman dan kepercayaan, faith and trust. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menyatakan tingkat iman pada saat itu, kesediaannya untuk pergi kepada Yesus menyiratkan apa? Dalam ketergesa-gesaannya ini ingin pergi mendapatkan Yesus ini. Kesedihannya, jadi meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menyatakan tingkat imannya pada saat itu, kesedihannya untuk pergi kepada Yesus menyiratkan tingkat kepercayaan Maria kepadanya, ya, dan hubungannya dengan Yesus ini. Sebelumnya ia duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajarannya yang menunjukkan hati yang menerima dan percaya. Sekarang dia bergegas pergi, menunjukkan kerinduannya, hormatnya. Adanya personal connection, hubungan pribadi. Fakta bahwa Yesus memanggilnya menunjukkan hubungan yang sangat personal. Ini fakta. Fakta bahwa Yesus memanggilnya untuk datang kepadanya menunjukkan adanya hubungan pribadi dan kepedulian terhadap Maria. Very personal. Hal ini akan membuat panggilan itu menjadi lebih penting dan mendesak baginya karena sifatnya personal ini tadi. Ya, ini berbeda dengan Marta. Kontras with Marta. Ayat ini menunjukkan pendekatan Marta yang lebih proaktif dalam pergi menemui Yesus. Kesedihan Maria yang awalnya tenang dan kemudian tanggapan yang langsung terhadap panggilan Yesus menggambarkan dua saudara perempuan dengan temperamen mereka yang berbeda, tetapi memiliki kasih yang sama kepada Tuhan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, dari Yohanes pasal ke-11 ini, tindakan Maria menjadi latar bagi pertemuan emosionalnya dengan Yesus. Saya akan katakan tadi, dia membawa emosionalnya ini, kesedihannya, kedukaannya ini kepada Yesus. Di mana ia menggemakan ratapan Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yohanes 11 yang ke-32. Pertemuan ini menuntun pada emosi mendalam Yesus sendiri dan akhirnya pada mujizat dahsyat membangkitkan Lazarus dari kematian. Tindakan sederhana yang dijelaskan dalam Yohanes 11 ayat 29 ini menggarisbawahi iman Maria dan pendekatannya kepada Yesus di saat-saat kesedihannya. Kita melihat ini, ada dorongan yang kuat dari Yesus untuk menyatakan empatinya. Kemarahannya terhadap dosa yang membawa kematian ini menyebabkan dia menunjukkan keilahiannya bahwa dialah kebangkitan dan hidup.
bahwa musuh terbesar maut itu segera dikalahkan. Kita lanjut dengan Yohanes 11 ayat 30. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Now Jesus had not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. Ketika Yesus meninggalkan daerah ini, tujuannya adalah untuk menghindari para pemimpin agama setempat yang berusaha untuk membunuhnya. Ancaman itu cukup mengerikan sehingga para muridnya terkejut dengan keputusannya untuk kembali ke Betania ini yang sangat berdekatan dengan Yerusalem, hanya 2 mil jaraknya, 3,2 kilometer. Karena Lazarus telah meninggal, ada banyak penduduk setempat yang memenuhi kewajiban mereka sebagai tetangga untuk berkabung bersama-sama kedua saudara perempuan Lazarus, Marta dan Maria. Entah bagaimana, Marta mengetahui bahwa Yesus berada di daerah itu. Tampaknya tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan Maria saudara perempuannya pun tidak mengetahui tentang kedatangan Yesus itu. Yohanes 11 ayat 20. Pertemuan mereka mencakup ungkapan iman Marta dan keilahian Yesus. Ya, Tuhan, Kristus, dan anak Allah dipakai sama dia sebagai titel. Setelah bertemu dengan Yesus, Marta menyampaikan kepada Maria bahwa Yesus memanggilnya. Sebagai tanggapan, Maria dikatakan pergi dengan segera untuk menemui Yesus. Sebagai rasa hormat dan cintanya kepada Yesus. Dapat dibayangkan dia segera melompat dan tergesa-gesa pergi. Ini temperamennya Maria. Ini mungkin kontras dengan perginya Marta secara diam-diam yang lebih kalem. Ayat-ayat berikutnya menunjukkan bahwa banyak orang di rumah itu bereaksi terhadap kepergian Maria dengan mengikutinya pergi bersama-sama. Ya. Yohanes 11 ayat 30 mengatakan, tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Itu perkataannya. Nah, untuk memahami ayat ini, ada baiknya kita mempertimbangkan konteks seluruh pasal. Yesus delay, ya kan? Penundaan Yesus 2 hari. Yesus menerima kabar bahwa sahabatnya Lazarus sakit, tetapi sengaja menunggu selama 2 hari sebelum pergi ke Betania. Masih ingat? Ada pengutus yang diutus oleh Maria dan Marta pergi memakan waktu 1 hari. Waktu utusan itu sampai kepada Yesus itu jalan 1 hari. Itu Lazarus sudah mati. Yesus tunggu 2 hari. Sementara orang itu pulang memakan 1 hari itu. Jadi dalam 2 hari ini. Dan kemudian Yesus berangkat setelah menunggu 2 hari. 4 hari totalnya. Ya. Yesus menerima kabar bahwa sahabatnya Lazarus sakit. Tetapi sengaja menunggu selama 2 hari sebelum pergi ke Betania. Pertemuan Marta. Ketika Yesus akhirnya tiba di Betania, Marta keluar untuk menemuinya. Ia mengungkapkan kesedihannya karena Yesus, ini berdasarkan pemikiran Marta ya, tidak datang lebih awal dengan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini keyakinannya, ini imannya. Tapi imannya hanya terbatas sekitar kesembuhan. Sedangkan Yesus ingin menunjukkan lebih daripada itu. Akulah kebangkitan dan hidup ini. Makanya Yesus berkata, bersyukur bahwa dia tidak ada di sana waktu Lazarus mati. Artinya sebelum ke penyakitnya membawa ke kematian. Penyakitnya membawa kematian. Kalau dia ada waktu Lazarus sakit, Lazarus sudah akan sampai mati. Dia cuma menyembuhkan. Dan orang cuma hanya melihat mujizat kesembuhan. Nah sekarang dia melihat mujizat membangkitkan orang mati sebagai bentuk kuasa yang dimiliki oleh Allah yang ditunjukkan kepada begitu banyaknya orang, termasuk para orang Yahudi yang memusuhi Yesus. 4 hari mati di sana, tidak ada jalan lain. Sengaja ditunggu untuk memastikan
Bahwa dia tidak mati secara klinis, mati suri. 4 hari, tidak ada lagi. Itu kepercayaan orang dulu. Pada zaman itu, pasti mati. Sudah harus dikubur dan sudah masukkan ke dalam tempat peristirahatan terakhirnya itu. Dan Yesus membangkitkannya dan memanggil. Lazarus, very personal, sangat personal. Kalau dia tidak menyebut Lazarus, bisa jadi seluruh orang mati bangkit. Sangat personal di dalam hal ini. Nah, kedatangan Maria setelah berbicara dengan Marta, ia pergi dengan memberitahu saudara perempuannya Maria secara pribadi bahwa Yesus ingin menemuinya. Maria kemudian pergi segera menemui Yesus. Segera pergi ya, menemui Yesus. Ayat 30 menyoroti bahwa ketika Maria tiba, Yesus masih berada di lokasi tempat ia pertama kali bertemu dengan Marta, yang berada di luar desa Betania. Ya, belum masuk ke kampung Betania ini. Berikut ini beberapa penafsiran tentang pentingnya perincian ini. Menghindari kerumunan, avoiding the crowd. Berbagai tafsiran menyarankan bahwa Yesus tetap berada di luar desa untuk menjauhkan diri dari kelompok besar pelayat yang bersama Maria di rumah. Hal ini memungkinkannya untuk berbicara lebih akrab dengan Marta dan Maria tanpa suara dan ekspresi kesedihan yang mungkin dangkal jika mereka berada di tengah kerumunan orang banyak. Sekarang dalam dapat secara bebas melontarkan ini. Yesus juga dapat menunjukkan perasaan hatinya, empatinya. Maka masgullah hati Yesus. Ya kan? Diberitakan di sana. Tempat iman awal, a place of initial faith. Lokasi tempat Marta bertemu Yesus adalah tempat di mana ia mengungkapkan iman awalnya kepada Yesus. Bahkan saat menghadapi kematian Lazarus dengan mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ya, ya Tuhan, ini titel yang pertama. Kemudian Engkaulah Mesias, Kristus. Yang kedua, yang ketiga, Anak Allah. Lengkap dalam satu ayat ini, 3 titel diberikan kepada Yesus. Menunjukkan imannya dan pengetahuannya tentang siapa Yesus itu. Ya, Yesus yang tinggal di tempat ini mungkin menggarisbawahi pentingnya pertemuan awal dan pengakuan iman itu. Menyiapkan panggung dia, setting the stage. Posisi Yesus di luar desa juga dapat dilihat sebagai persiapan untuk mujizat besar yang akan terjadi. Dengan tidak langsung masuk ke desa, ia mempertahankan rasa antisipasi dan membiarkan situasi tersebut menekankan totalitas kematian Lazarus yang telah meninggal selama 4 hari. Menunjukkan pengertian, showing consideration. Beberapa komentator mencatat, apa yang mereka catat, bahwa tindakan Yesus menunjukkan pengertian dengan empati yang dalam terhadap Marta dan Maria yang barusan kehilangan Lazarus, saudara mereka, dengan mengizinkan mereka datang kepadanya secara individu daripada ia memasuki rumah mereka yang dipenuhi pelayan. Tidak personal sifatnya. Yesus menyediakan ruang dan waktu bagi Marta dan Maria sebagai tanda pengertian dan empati. Kita lihat ya, 2 sisi yang harus kita pelajari. Yesus menebar undangan. Ya, guru ada di sana. Yesus memanggil engkau. Dari sisi Yesus, aku ingin menghibur, aku ingin menyelesaikan masalah apa yang ada di hati Marta dan Maria ini. Ia memanggil engkau. Tapi kalau dari sudut si penerima undangan, dari Marta dan Maria, dari Maria di dalam hal ini secara langsung diundang, Marta sudah bertemu, Maria dapat berinteraksi dengan menolak atau menerima undangan tersebut. Di sini dikatakan dia segera bangkit. Artinya nggak pikir 2 kali, dia segera menerima undangan tersebut untuk datang. Ini pribadi. Dari sisi Maria dia menerima undangan itu dengan hati terbuka. Ya. Intinya Yohanes 11 ayat 30 adalah detail kecil namun penting yang memberikan gambaran singkat
tentang kejadian pertemuan Yesus dengan Marta dan Maria. Dan disusul dengan mujizat berikutnya dengan membangkitkan Lazarus dari kematian yang juga bersifat personal. Lazarus, personal, come forth. Bangkitlah. Hal ini menekankan tindakan Yesus yang disengaja dan menetapkan konteks untuk peristiwa yang sedang berlangsung. Kita lanjut dengan Yohanes 11 ayat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Dan the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly, segera, and went out, followed her, saying she's going to the tomb to weep there. Tapi dia nggak ke sana. Dalam Injil Yohanes, istilah orang Yahudi biasanya merujuk pada para pemimpin agama Yahudi di Yerusalem. Ya, yaitu orang yang memusuhi Yesus. Istilah ini juga dapat berarti orang-orang Yahudi yang dengan setia mengikuti ajaran para pemimpin Yahudi ini, the Jews, orang Farisi ini, ya, para pemimpin agama ini, ahli Taurat. Peristiwa-peristiwa ini terjadi di Betania yang dekat dengan Yerusalem, sekitar 2 mil, saya katakan tadi, 3,2 kilometer. Sebuah desa kecil yang sangat dekat dengan Yerusalem. Kematian Lazarus telah membuat banyak penduduk setempat berduka bersama Maria dan Marta. Seperti yang biasa terjadi. Ya. Apakah beberapa orang di antara orang banyak ini adalah pemimpin agama seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Kitab suci tidak menyebutkannya, tapi most likely bisa jadi. Sangat mungkin beberapa pengkritik Yesus akan datang dan hadir di sana. Maria dan Marta dikenal bersahabat dengan Yesus. Mereka juga tahu tentang ini. Para skeptis mungkin ingin menunjukkan bahwa Yesus tidak dapat atau tidak mampu mencegah kematian sahabatnya. Mereka mau lihat. Kok nggak bisa sih cegah kematian sahabatnya ini? Ya kan? Mereka mau lihat. Permusuhan itulah yang menyebabkan Yesus tidak berada di daerah itu ketika Lazarus meninggal. Ya, agar dia dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi, yang menyatakan identitas pribadinya sebagai anak Allah ini. Rupanya pertemuan Marta sebelumnya dengan Yesus dilakukan secara diam-diam. Dia bahkan mungkin meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Maria karena tahu bahwa Yesus ada di kota itu dan ia memiliki privasi untuk berbicara dengan Yesus tanpa diganggu oleh orang banyak yang hadir di rumahnya. Sebaliknya, ketika Maria dipanggil oleh Yesus, sekalipun panggilan itu, undangan itu bersifat personal, dia pergi dengan dramatis, tergesa-gesa, mengundang perhatian banyak orang. Dan orang menyangka dia pergi ke kuburan untuk menangis. Mereka mengikutinya dengan tujuan untuk menghibur. Ternyata dia pergi bertemu Yesus. Kepergian yang tiba-tiba itu menimbulkan rasa ingin tahu pada orang-orang yang datang untuk berkabung. Orang-orang ini sejauh yang kita ketahui tidak menyadari bahwa Yesus ada di kota itu. Maria pun tidak. Mereka mengikuti Maria. Dan seperti yang ditunjukkan ayat-ayat berikutnya, hal itu membuat mereka menjadi audiens yang tak terduga untuk sebuah mujizat yang sangat spektakuler. Yohanes 11 ayat 31 adalah ayat yang muncul dalam konteks kematian Lazarus dan kedatangan Yesus di Betania. Berikut ini adalah uraian makna dan signifikansi. Jadi Yesus datang ke Betania dengan sengaja untuk urusan tanda petik kekeluargaan, yaitu kematian sahabatnya. Yohanes 11 ayat 31, kita baca sekali lagi. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit ya dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Pemahamannya seperti apa? Penafsirannya seperti apa? Pelayat dan kebiasaan. Di sana banyak maornya. Pelayat. Ya. Ayat ini menyoroti kebiasaan berkabung orang Yahudi.
Di Perjanjian Lama kita lihat itu. Ya. Ketika seseorang meninggal, teman dan keluarga akan berkumpul untuk menghibur mereka yang berduka. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang datang untuk menemani Maria dan Marta dalam kesedihan mereka atas kematian Lazarus saudara mereka. Kehadiran mereka menandakan praktek sosial dan budaya pada saat itu mengenai berkabung. Ya kan? Kita lihat Yusuf waktu berkabung, kematian ayahnya. Begitu banyak orang datang. Bahkan orang Mesir pun ikut untuk meratap. Ya kan? Waktu Yakub meninggal. Nah, kepergian Maria yang tergesa-gesa ini berbeda dengan Marta. Maria pergi untuk menemui Yesus dengan terburu-buru, dengan demikian mengundang perhatian para pelayat lainnya. Ketergesaan Maria disebabkan rasa hormat untuk segera bertemu dengan Yesus yang sudah sejak tadi berada di sana dan sekarang memanggilnya. Gak enak kalau membiarkan guru menunggu lebih lama lagi. Gak sopan. Ya. Asumsi para pelayat adalah Maria pergi untuk menangis di kuburan. Nah, para pelayat berasumsi bahwa Maria akan pergi ke makam untuk melanjutkan tangisannya. Merupakan praktek umum untuk mengunjungi makam orang yang meninggal dan mengungkapkan kesedihan mereka. Lazim terjadi. Asumsi ini wajar mengingat konteks pemakaman dan kesedihan mendalam yang dialami Maria, kehilangan saudaranya Lazarus. Saksi mata yang hadir. Yang terpenting, fakta bahwa para pelayat ini mengikuti Maria berarti mereka menjadi saksi yang tidak disengaja atas pertemuan Yesus dengan Maria dan selanjutnya kebangkitan Lazarus. Ini penting karena memberikan verifikasi publik dan independen atas mujizat yang akan terjadi. Mereka lah para saksi itu. Kehadiran mereka menambah bobot pada peristiwa tersebut. Karena mereka bukan murid, melainkan anggota masyarakat. Beberapa di antaranya bahkan mungkin skeptis atau kritis terhadap Yesus. Ya, jadi kedua saudari sudah menyiapkan panggung bagi Yesus untuk sebuah mujizat. Ayat ini menyiapkan panggung untuk salah satu mujizat Yesus yang luar biasa. Kehadiran orang banyak memastikan bahwa kebangkitan Lazarus tidak akan menjadi urusan pribadi, tetapi demonstrasi publik atas kuasa Yesus atas kematian yang dimaksudkan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan dan memperkuat kepercayaan kepada Yesus sebagai anak Tuhan. Banyak orang akan saksikan ini. Intinya, Yohanes 11 ayat 31 melukiskan gambaran kesedihan manusia dan adat istiadat budaya, sementara pada saat yang sama menampilkan campur tangan ilahi yang akan segera terjadi dan empati yang ditunjukkan anak Allah. Memastikan ada banyak saksi bagi kemuliaan Tuhan pada saat Lazarus dibangkitkan. Amin. Baik Bapak, Ibu Saudara sekalian, 45 menit kita telah selesai dan atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus sudah terus berbicara dan memberi penjelasan, mengajar kami semuanya. Dan pada saat kami melakukan kebenaran firman-Mu ini, kami dimerdekakan. Terpuji Engkau saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur, dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Los Angeles, saya Hari Lee, mohon diri. Shalom.